Seorang samurai yang terbuang oleh negaranya sendiri bernama Koichi Zinzaburo, pria yang kehilangan segalanya kecuali pedang dan juga kehormatan. Di ujung dunia, tepatnya di Pulau Tsushima yang sunyi, ia berdiri menghadapi badai yang tak dapat untuk dihentikan, invasi dari kekaisaran Mongol. Dengan luka di masa lalu dan tekad di hatinya yang sangat teguh, ia memilih bertarung bukan untuk kemenangan, tetapi untuk bertahan hingga akhir. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya di sebuah lautan lepas yang saat itu sedang turun badai yang sangat lebat, beberapa orang pun ditawan oleh seseorang yang tidak dijelaskan namanya. Namun yang jelas, orang-orang ini sengaja diasingkan karena kesalahan mereka yang dianggap sangat fatal, sehingga tidak bisa lagi untuk tinggal bersama di suatu komunitas. Seorang pria kecil bernama Puku, ia pun nampak meratapi nasibnya sekarang. Dulunya Puku adalah orang terkaya yang ada di Hakazoi, tapi sekarang ia harus diasingkan bersama dengan orang-orang yang ia anggap hanyalah sampah. Di lain sisi, seorang pelayan kesogunan Kamakura bernama Kuchi Jinzaburo. Ia adalah seorang samurai sejati dahulu kala, tapi sekarang orang-orang pun menertawakannya dikarenakan Buro sekarang bukan lagi seorang pelayan yang terhormat, melainkan seorang tahanan yang tak lebih dari sebuah sampah tak berguna. Kemudian beberapa orang pun mulai meminta kepada orang yang menahannya saat ini agar borgolnya dilepaskan, dikarenakan mereka berkata, kami tidak akan pergi di tengah lautan lepas semacam ini, ditambah lagi situasi sedang badai. Dirasa jika pendapatnya benar, pemimpin dari kelompok itu pun akhirnya melepaskan semua borgol yang sedang mengikat para orang-orang yang ingin diasingkan. Tapi setelah borgol itu dilepas, beberapa orang pun berbalik melawan, menghajar para penjaga satu persatu hingga mereka pun mati. Yang setelah itu tak cukup sampai di situ, mereka juga melemparkan beberapa tawanan untuk dipersembahkan pada dewa laut yang berjaga saat ini. Singkat cerita, kini tinggal hanya 3 tawanan yang tersisa, yaitu Poku, Kemaru, dan juga Buro. Yang dimana Poku pun di sini meminta pada Buro dan juga Kemaru untuk melepaskannya, dan ia juga berkata pada seorang yang ingin menghabisinya, jika aku memiliki banyak uang dan jangan bunuh aku. Yang kemudian setelah itu, tiba-tiba saja Buro pun datang dan langsung menancapkan pedang katananya pada orang itu. Seseorang lain yang melihat hal itu langsung datang untuk bermaksud menghabisi Buro, tapi secepat kilat, Buro langsung memenggal kepalanya hingga satu persatu dari orang-orang itu pun tewas dibantai oleh Buro. Keesokan paginya, semua orang pun tiba di pulau yang ingin mereka tuju, yaitu Tsushima. Dengan kerja keras mereka, akhirnya mereka pun dapat sampai dengan selamat. Buro dan juga yang lainnya sangat takjub serta kagum melihat keindahan yang dimiliki oleh Pulau Tsushima, pulau terluar dari Jepang itu. Yang kemudian mereka pun dikejutkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Putri Teruhi. Semua orang pun mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh Teruhi karena faktanya ia memang sangat cantik sekali. Dengan sangat ramah, Putri Temuhi pun mengarahkan kapal mereka ke sebuah tempat. Singkat waktu, mereka pun kini telah berkumpul dalam sebuah rumah yang sangat hangat. Di sana sangat melimpah sekali makanan-makanan mewah yang rasanya sangat enak. Semua orang pun makan dengan lahap. Yang setelah itu, Putri Temuhi bersama dengan dayang-dayangnya pun lalu datang menemui orang-orang tersebut. Ia pun lalu mengatakan yang sebenarnya, dan sebelum ia berkata, ternyata ia juga kenal dengan Buro. Putri Teruhi kemudian berkata pada semua orang jika ia bermaksud untuk meminta bantuan orang-orang ini dalam medan pertempuran yang sangat sengit dan menyatukan kekuatan untuk melindungi pulau kecilnya ini. Mendengar hal itu, semua orang pun nampak marah dan tak terima dengan perintah dari Putri Teruhi yang dianggapnya hanya mengambil keuntungan dalam posisi mereka yang sedang kesulitan. Ditambah lagi sosok yang harus mereka hadapi nantinya adalah Mukuri bersama dengan para pasukannya yang terkenal kejam dan juga sangat sadis.
Semua orang pun nampaknya tidak setuju untuk bertarung melawan Mukuri yang mereka sudah tahu bagaimana kekuatannya. Dan untuk memberikan sebuah pelajaran untuk semua orang, Putri Teruhi segera memerintahkan para pengawalnya untuk memanah sampai mati seseorang yang dianggap sebagai pemberontak. Dan kemudian mereka semua pun dimasukkan oleh Putri Teruhi pada sebuah penjara kayu yang sudah disediakan di tempat itu. Sewaktu sedang tertidur, tiba-tiba saja Putri Teruhi dihampiri oleh Mukuri bersama dengan para pasukannya, yang dimana hal itu pun membuat penjaga di penjara yang mengetahui tentang kabar itu langsung berlarian. Di sini orang-orang pun menjadi bingung dengan adanya penyusup yang datang, hingga mereka pun memutuskan untuk menyatukan kekuatan dan pintu penjara pun akhirnya berhasil dijebol. Yang setelah itu, Buro dan yang lainnya kini sudah tiba di tempat itu dan bersiap untuk bertarung melawan para tentara Mukuri termasuk Mukuri itu sendiri. Tapi sayangnya saat mereka bertarung, ternyata Mukuri bersama dengan para pasukannya yang lain sudah terlebih dahulu berhasil membawa Putri Teruhi untuk pergi dari tempat itu. Tapi di sana Buro pun tidak tinggal diam. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan Putri Teruhi, sehingga dengan kerjasama tim dari Buro dan juga semua orang buangan yang lain, Putri Teruhi pun berhasil diselamatkan, dan setelah itu barulah Buro mengamuk menghabisi semua pasukan yang tersisa, sementara Mikuri pimpinan mereka yang berhasil kabur dari pulau itu. Keesokan harinya, pemimpin Tsushima yaitu Sousuke Kuni dari klan Shou sedang bercerita pada semua orang perihal asal-usul dari negara Mongol. Dikala itu, tepatnya di akhir abad ke-13, satu negara tiba-tiba menyerang menaklukkan hampir seluruh wilayah Eurasia hingga rata, dan negara tersebut tak lain adalah Kekaisaran Mongol. Beberapa abad kemudian, peneliti yang mempelajari ramalan Nostradamus berkata bahwa Mongol adalah Angolmois, tempat di mana raja menghancurkan telah terlahir, dan bahaya mematikan itu sekarang mulai mendekat ke ujung negara matahari terbit yang tak lain adalah Tsushima. Seusai menghadiri rapat tersebut, Jin Buro pun kemudian pergi, dan pada saat itu ia pun dihampiri oleh beberapa orang, dan pimpinan dari mereka ternyata Buro telah mengenali sosok itu, yang ternyata ia adalah Soni Kagesuke yang merupakan jenderal tinggi kesogunan. Di sini Kagesuke pun menjelaskan jika dirinya telah menyiapkan 3.000 pasukan untuk membantu Tsushima, dan para pasukannya itu akan segera tiba kemari dalam jangka waktu 7 hari perjalanan. Dan karena hal itu juga, Kagesuke meminta pada Jin Buro untuk menjaga pulau ini dengan baik selama ia pergi. Jin Buro kemudian menerima sebuah pedang katana kecil dari Kagesuke, yang ternyata ini adalah pedang kesayangan dari Minamoto no Yoshitsune. Sahabat yang lalu, pedang ini diberikan secara pribadi kepada klannya. Di saat itu juga Putri Teruhi pun datang, dan di sini ia pun memarahi Jin Buro. Jangan bilang kau takut pada bangsa Mongol dan sekarang ingin pergi menggunakan kapal dari seorang biarawan itu. Tak ingin menjelaskan apapun, Kagekure pun kemudian segera pergi bersama dengan orang-orangnya. Yang setelah itu, Tuan Putri Teruhi langsung menghampiri Jin Buro. Ia pun lalu berkata kejujuran yang menurutnya sangat jujur, jika sebenarnya saat ini ia sedang merasa sangat takut. Mungkin hatinya saat ini meledak-ledak karena rasa asmaranya terhadap Jin Buro yang datang sangat cepat. Putri Teruhi juga meminta pada Jin Buro agar sebaiknya ia selalu ada di sisinya apapun yang terjadi. Jin Buro pun lalu mengiyakan. Ia juga berjanji jika apapun yang terjadi, ia akan selalu mendampingi Tuan Putri ini. Sore harinya, Buro bersama dengan teman-temannya dan juga para pasukan dari klan Shou bersiap untuk menghadang para pasukan Mongol yang akan mengambil alih pulau mereka. Di sana juga ada pemimpin dari klan Shou, Tuan Sakekuni, yang akan memimpin peperangan besar tersebut. Lalu kemudian ada seseorang gadis yang datang. Ya, ternyata itu adalah Putri Teruhi. Di sini Putri Teruhi bermaksud untuk ikut bersama dengan ayahnya, bergabung dan membantai seluruh pasukan dari negara Mongol.
Tuan Sakekuni yang tahu jika pertarungan nanti pasti akan sangat berbahaya. Ia juga belum yakin apakah ia akan selamat dalam pertempuran kali ini. Ia segera menyuruh Teruhi putrinya untuk pulang dan kembali ke ibu kota. Sementara nantinya peperangan ini akan dihadapi oleh ayahnya dan juga kakaknya yang laki-laki. Yang setelah itu, Jiburo pun telah tiba terlebih dahulu di medan pertempuran. Ia pun di sana terkejut melihat tentara musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat dan jauh dari bayangan ia sendiri. Di sini ia pun bingung bagaimana caranya untuk menahan para pasukan musuh dalam waktu 7 hari sampai bala bantuan dari tentara Kagisuke tiba untuk membantu aliansinya. Kemudian Jinburo pun melaporkan semua yang ia lihat pada Tuan Sakekuni jika jumlah pasukan musuh kisaran ada sekitar 1000 orang banyaknya. Ia pun di sini menawarkan diri untuk membantu, tapi Tuan Sakekuni pun menolak dan ia berkata, "Jika orang buangan sepertimu hanya bisa menyusahkanku dan tidak akan bisa untuk berbuat banyak." Dengan membabi buta, para pasukan musuh pun dihabisi oleh Tuan Sakekuni satu persatu, yang kemudian mereka pun berhasil dipukul mundur dan nyaris saja dikalahkan dengan tembakan meriam musuh dari sebuah kapal dengan cara bertubi-tubi. Singkat cerita, pada akhirnya dalam insiden pertarungan itu, Tuan Sakekuni dan juga putranya berhasil tewas terbunuh. Melihat jika pemimpin mereka telah tewas terbunuh oleh pasukan musuh, para pasukan dari klan Su pun memutuskan untuk mundur, yang dimana di tengah jalan sewaktu mundur, mereka pun dihadang oleh seorang samurai lengkap dengan baju perang, dan ternyata orang itu pun rupanya tidak dikenali oleh semua orang karena penampilannya yang aneh. Lalu kemudian, ia pun bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Lalu sosok itu pun menjelaskan, "Jika aku adalah Jinburo dan aku kemari tidak hanya sendiri, melainkan bersama dengan orang-orang terbuang lainnya." Dikarenakan tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menjelaskan, Jinburo bersama dengan orang-orang buangannya langsung menyerang, diikuti dengan para pasukan yang mau bergabung dengannya, hingga pada akhirnya satu persatu tentara musuh pun berhasil dibantai tewas oleh Jinburo dan juga yang lainnya, karena memang sejatinya Jinburo adalah seorang dewa perang. Kembali ke para pasukan yang tidak ikut berperang bersama dengan Jinburo. Di sana ternyata Tuan Putri Teruhi pun lalu datang ke tempat itu, yang dimana hal itu dikarenakan karena ia telah mendapatkan sebuah kabar dari para pengawal yang lari ke atas gunung, jika saat ini ayah dan juga kakaknya serta para pasukan yang lain telah gugur dalam medan pertempuran. Karena hal itu membuat Tuan Putri Teruhi pun memutuskan untuk kembali berbalik menyerang, membalaskan dendam ayah dan juga kakaknya. Dan dalam pertarungan kali ini ialah yang akan memimpin semua pasukan yang tersisa. Sementara itu, Jinburo saat ini bersama dengan para orang-orang buangan yang lain juga para pasukan yang mau ikut dengannya. Mereka pun saling kompak untuk selalu menerobos maju tanpa menghentikan langkah mereka. Hingga pada suatu ketika mereka pun lalu dikepung oleh banyaknya tentara musuh. Dikarenakan tempat ini sudah mendekati markas dari para musuh yang mendirikan di sana. Tapi Jinburo pun tidak gentar sedikit pun. Ia malah maju dan memerintahkan yang lain untuk memutar dan mencari jalan masuk dari jalan yang lainnya. Jinburo menghadapi para pasukan musuh menggunakan pedang katana yang ada, yang dimana hal itu pun membuat semua orang terkesima karena pada akhirnya seluruh pasukan itu pun berhasil dihabisi oleh Jinburo satu persatu. Menjelang sore hari, semua orang pun menatap cemas ke arah depan, menunggu kepulangan dari para pejuang yang saat ini sedang berjuang. Lalu kemudian ada yang melapor jika semua orang telah kembali dalam keadaan yang selamat, yang ternyata tidak ada satupun dari orang-orang yang ikut bersama dengan Jinburo menjadi korban, yang kemudian juga Jinburo membawa 2 tentengan yang dipersembahkan untuk Putri Teruhi. Setelah dibuka, Putri Teruhi pun menangis histeris karena faktanya itu adalah 2 kepala dari ayah dan juga kakaknya yang berhasil dibawa pulang oleh Jinburo untuk dimakamkan secara layak.
Seusai memakamkan dua kepala tersebut, Putri Ruhi pun sangat sedih sekali, yang dimana hal itu pun membuat ia memutuskan untuk langsung melakukan sebuah penyerangan malam ini juga, dan hasilnya harus dimenangkan oleh klan mereka. Pada akhirnya semua orang pun sepakat untuk menyerang malam itu juga, walaupun sebagian besar dari mereka sudah sangat kelelahan sekali karena pertarungan yang sangat hebat tadi siang. Kemudian Jinburo pun berkata pada semua orang agar sebaiknya mereka diam dulu di sini sambil memikirkan taktik yang lain, dikarenakan di depan sana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dan jarak mereka saat ini kurang lebih sekitar 200 langkah dari markas para musuh, yang ternyata sayangnya ada pengkhianat di antara mereka, yaitu Hikari. Di sini Hikari pun dan juga anak buahnya mencoba untuk membuat keributan, seakan-akan memberitahu keberadaan mereka pada para musuh yang ada tak jauh dari sana. Melihat hal itu, Putri Teruhi pun berusaha untuk mendiamkan sosok Hikari ini agar mulutnya tidak berisik. Akan tetapi pedang katana Hikari terlebih dahulu langsung menebas ke arah Tuan Putri Teruhi. Hal itu pun membuat Jinburo menjadi sangat marah. Dengan pedang katana miliknya, jiwa samurainya pun memberontak dan langsung menancapkan pedang katananya itu tepat ke arah Hikari hingga Hikari pun mati. Dalam satu ketika, Jinburo pun menjadi panik suatu melihat Tuan Putri Teruhi. Keadaannya sangat kritis, ditambah lagi para pasukan musuh pun sudah menyadari tentang keberadaan mereka. Kemudian, ratusan busur anak panah api pun langsung menyerang ke arah mereka. Dan seketika itu juga hutan pun menjadi terbakar. Sontak di sini semua orang pun menjadi panik. Ditambah banyak sekali orang-orang yang telah mati terkena oleh busur anak panah api tersebut. Namun hal itu pun tidak membuat Jinburo bersama dengan pasukan orang-orang terbuangnya menjadi ciut nyalinya. Ia pun memutuskan untuk segera maju dan membantai habis semua tentara musuh yang ada. Salah seorang prajurit dari tentara musuh saat ini sedang melaporkan kejadian ini pada seorang komandan pasukan Greo, inspektur tinggi bernama King Hokue. Komandan King yang tidak ingin banyak prajuritnya mati sia-sia oleh orang-orang tersebut. Segera ia pun mengutus perwira tinggi kedua, komando pasukan Mongol, wakil perwira kiri pasukan ekspedisi timur, yaitu Ryu Fokukou. Di lain sisi, Jinburo dan juga para pasukan orang-orang terbuang. Mereka pun rupanya telah terkepung oleh kelompok musuh. Ditambah lagi rekan orang buangannya, yaitu Sasamaru, telah tewas dalam insiden pertempuran malam ini. Yang dimana di sini Jinburo pun sangat bingung harus berbuat apa. Tapi dari kejauhan, mereka pun melihat ada sebuah bendera dan beberapa pasukan yang datang mendekat. Dan setelah diamati, ternyata itu adalah bendera tentara sekutu, yaitu Toibarai. Jinburo pernah mendengar nama itu. Kemudian pasukan Toibarai pun langsung membantu pasukan dari Jinburo, sehingga di sini mereka pun dapat menang. Kemudian komandan Toibarai, yaitu Nagamine Hangan, ia pun bertanya pada Jinburo, apakah kau petarung yang memakai gaya gekai dalam aksimu? Di sini Hangan juga menjelaskan pada Jinburo jika semua bantuan ini bukanlah mutlak keinginannya, melainkan ada seorang putra bangsawan yang meminta bantuannya untuk membantu Jinburo. Jinburo pun masih tidak tahu siapakah sosok yang dimaksud, tapi Hangan pun kembali menjelaskan, jika kau beruntung, kau pasti akan bisa untuk bertemu dengan putra bangsawan itu. Tapi sebelum itu, aku minta cucilah dulu darah yang ada di tubuhmu agar terlihat bersih. Sembari Hangan mengayunkan pedang katananya tepat ke hadapan Jinburo. Sementara itu, di basecamp para musuh, pimpinan bajak laut yaitu Kemaru yang merupakan orang terbuang juga. Ia sedang membantai habis seorang diri para pasukan musuh yang mencoba untuk menangkapnya. Hingga kemudian ia pun bertemu dengan wakil pemimpin Kreo, yaitu Komandan Ryu. Dan di sini Ryu pun bersama dengan pasukannya. Ia pun berkata pada pasukannya, jangan pisahkan aku, biarkan aku yang menghabisi orang ini. Alhasil mereka pun segera berduel.
Namun sayangnya, dalam pertarungan malam ini, Kemaro pun hampir saja berhasil dibunuh oleh Jenderal Ryo yang untungnya di waktu yang sangat tepat. Jinburo pun lalu datang dan mengayunkan pedang katananya, sehingga pedang milik Jenderal Ryo pun tidak berhasil mengenai Kemaru. Kemudian dikarenakan Jinburo merasa ini bukan malam yang tepat untuk bertarung karena masih banyak yang harus ia selesaikan. Segera Jinburo menarik lari Kemaru dan mereka berdua pun pergi meninggalkan Jenderal Ryo di sana. Jenderal Ryo pun tidak ingin melepaskan mangsa buruannya begitu saja, akan tetapi sewaktu ia akan mengejarnya, tiba-tiba saja para pengawal pun berkata padanya, jika saat ini Jenderal Qin memerintahkan untuk kembali, dan pada akhirnya mau tak mau, Jenderal Ryo pun menuruti perkataan Jenderal Qin. Ia pun memutuskan untuk kembali ke perkemahan. Beberapa hari kemudian, Putri Teruhi dan juga Jinburo mereka pun sudah tiba di atas bukit, tapi mereka pun terkejut sewaktu melihat jika ibu kota saat ini sudah dibakar habis, serta seluruh orang-orang yang ada di dalam ibu kota juga telah dibantai dan dibakar hidup-hidup, yang mereka tahu jika ini pasti ulah dari bangsa Mongol, mendatangkan 10 perahu dengan prajurit kisaran 1000 orang banyaknya. Yang setelah itu, Jinburo kembali memimpin para pasukan, yang dimana senjata mereka kali ini adalah sebuah bambu, yang atasnya diberi sebuah pedang katana kecil, yang disebut dengan tombak menurut Jinburo. Strategi perang yang akan digunakan oleh Jinburo kali ini, jika mereka nanti akan membuat semacam benteng di sebuah jalan yang hanya ada satu untuk menuju ke tempat mereka, dan mereka yakin jika para pasukan Mongol akan melewati jalan ini tak lama dari sekarang. Yang setelah itu, Jinburo pun berkata pada semuanya, ikuti rencanaku. Setelah aku memancing para musuh untuk datang, kalian harus segera bersiap. Semua orang pun sekarang sudah berada di posisinya masing-masing, sesuai apa yang direncanakan oleh Jinburo. Yang kemudian Jinburo pun langsung maju ke depan, hingga ia pun berhasil memancing beberapa musuh, dan semua musuh pun akhirnya mengikuti Jinburo. Setelah itu, beberapa anak panah pun langsung melesat tajam. Alhasil, beberapa musuh langsung berhasil tewas dibantai di tempat itu. Jinburo kemudian berkata pada semua orang, jika ini belum berakhir dan masih banyak lagi pasukan yang datang, maka dari itu ia meminta pada semua orang untuk tetap fokus. Tak lama Jinburo berucap seperti itu, para pasukan pun lalu datang dengan sebuah armor pelindung saat ini. Lalu kemudian tanpa mereka duga, jika dari arah pelabuhan, tepatnya para kapal musuh saat ini melempari sebuah mortir, hingga pertempuran itu pun menjadi tidak seimbang. Hingga di sini, Jinburo pun mengubah taktik semua rencana penyerangan, yang dimana pada akhirnya dengan dipimpin oleh Jinburo, lagi-lagi keunggulan pun dapat mereka raih, dan saat ini para tentara musuh berhasil dikepung oleh kelompok Jinburo. Walaupun pada pertarungan kali ini, Jinburo bersama dengan para pasukannya berhasil membantai habis pasukan musuh, tapi jumlah mereka masih sangatlah banyak. Para pasukan yang lain pun langsung berdatangan, dan di sini berusaha untuk menghabisi Jinburo dan juga para orang-orang buangan yang lain. Namun, tekad yang kuat dari seorang Jinburo dan juga para orang-orang yang lain tidak membuat mereka gentar sedikit pun. Mereka memutuskan untuk terus maju dan membantai beberapa pasukan yang mencoba untuk menghabisi mereka. Singkat cerita, pada akhirnya para pasukan itu pun juga tewas dibantai oleh Jinburo dan juga orang-orangnya. Beberapa pasukan yang melihat dari kejauhan, mereka pun sangat takut ketika mengetahui jika lawan mereka walaupun jumlahnya hanya sedikit tapi sangat kuat sekali. Tanpa diduga, bangsa Mongol pun kemudian mengeluarkan sebuah mortir yang langsung diarahkan oleh mereka pada seorang anggota bernama Jinburo. Dan saat itu juga karena tidak siap, Jinburo pun tepat terkena oleh mortir itu dan ia pun tewas seketika.
Semua orang pun kemudian memberikan sebuah penghormatan terakhir untuk Yojiro, dan bangsa Mongol pun segera mengerahkan beberapa pasukannya untuk maju menyerang. Tapi dengan sangat brutal dan membabi buta, Yojiro langsung menebas kepala mereka semua, dan beberapa orang juga ikut membantu. Alhasil mereka semua pun tewas di tangan Jinburo dan yang lainnya. Kemudian Putri Teruhi pun lalu datang menghampiri Jinburo, dan di sini dikarenakan jasad dari Yojiro sudah hancur oleh serangan mortir itu. Jinburo hanya bisa menyerahkan kepala dari Yojiro pada Putri Teruhi. Seketika itu, Putri Teruhi juga meminta pada semuanya agar sebaiknya segera memakamkan kepala dari Yojiro itu. Setelah itu, seorang bocah laki-laki bernama Musi datang menghampiri mereka, dan ia pun berkata, "Dari pengamatanku, aku sudah tahu jika beberapa banyak prajurit dari pasukan Mongol dari kota Susu saat ini sudah tiba dan sedang menuju kemari. Semua orang pun nampak ketar-ketir mendengar kabar buruk ini." Sementara Jinburo yang mengatakan jika ini adalah sebuah hadiah berharga yang datang dari surga. Kemudian Putri Teruhi pun mengatakan pada semua orang, jika itu artinya saat ini tempat yang paling aman, kita harus kabur ke arah utara. Semua orang lalu setuju dengan usulan dari Putri Teruhi tersebut. Dalam perjalanannya menuju ke utara, mereka semua pun dikejar oleh para pasukan musuh. Dan di sini rupanya Kemaru yang sudah memprediksikan hal ini akan terjadi, ia pun bersiap untuk langsung menyerang saja. Satu persatu dari pasukan musuh berhasil dikalahkan oleh Kemaru. Akan tetapi jumlah mereka semakin banyak dan membuat Kemaru menjadi kewalahan. Alhasil Kemaru pun tidak ingin membuang banyak waktu lagi. Segera ia mengambil sebuah batu yang sangat besar yang langsung ia timpa pada semua pasukan hingga mereka pun berhasil lolos.